Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Di The VIP bersama saya Gesti Sitanggang. Dan pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Halo Pak Hasto, apa kabar Pak? Ya, baik, Mbak Kesni. Ya Baik, Pak. kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga semua sehat di masa pandemi. Amin. Pak Hasto, terlebih dahulu saya ucapkan selamat untuk Pak Hasto dan seluruh jajarannya karena sudah terpilih sebagai BKKBN, terpilih sebagai leading sektor resmi ya Pak dalam penanggulangan penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, ini bagaimana Pak perasaannya ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengemban tugas ini? Apakah ada rasa terbebani atau sebaliknya? Ya, dua-duanya. Jadi, kan begini ya, ini kan satu tanggung jawab yang tidak ringan ya, Mbak Kesni ya. Karena apa? Karena memang target yang diberikan kepada Bapak Presiden itu sungguh luar biasa. 14% di tahun 2024, di mana sekarang ini angkanya masih 27,6%. Dalam waktu 3,5 tahun sisa masa jabatan Pak Presiden ini ya, maka ini ada tugas yang sangat menantang. Di sisi lain, memang ada rasa bangga tentunya BKKBN, karena memang ini tugas mulia, di mana kita ini diberi amanah untuk meningkatkan kualitas SDM di tingkat keluarga. Jadi saya kira semua kepala keluarga, orang tua itu pasti cita-citanya itu bagaimana anaknya itu menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang yang punya masa depan yang baik. Ini pastilah sehat gitu. Makanya bagi kami di satu sisi sebagai tantangan yang besar sekali, di sisi lain memang kami ada rasa bangga dan rasa senang karena dipercaya dan kemudian sebagai tugas yang mulia. Itu Mbak Gesni. Ya. Ya, Pak Hasto, data mencatat bahwa 5 tahun lalu angka stunting di Indonesia berada di angka 37%. Kemudian di tahun 2019 sempat mengalami penurunan menjadi 27,6%. Namun angka ini diprediksi akan kembali naik karena ada pandemi 2020. Pak Hasto, kira-kira menurut Anda berapa persen kenaikan angka stunting di tahun 2020 akibat COVID-19? Saya belum bisa menghitung, akan tetapi begini, angka morbiditas kepada anak ini meningkat ya. Kenapa? Karena angka mortalitasnya nih meningkat. Artinya begini, jumlah bayi yang mati meningkat, jumlah balita yang mati di tahun 2020 meningkat, jumlah neonatus atau bayi baru lahir yang mati juga meningkat. Kalau saya lihat peningkatannya itu paling rendah 1,5 kali lipat itu ya dari yang lalu-lalu. Baik kematian bayi, neonatus, apalagi kematian balita lebih besar lagi peningkatannya. Maka kalau seandainya ada peningkatan mortalitas kematian 1,5 kali lipat, tentu ada peningkatan morbiditas juga 1,5 kali lipat. Kita tahu stunting itu dipengaruhi oleh morbiditas, dalam hal ini dipengaruhi oleh kesakitan. Maka memang terjadi kenaikan itu sudah keniscayaan ya dari hukum sebab akibat stunting karena adanya sakit yang kronis. Tapi saya berharap tidak lebih dari 33% ya Mbak ya. Jadi harapan saya kalau toh naik tidak lebih dari 33% gitu. Kalau sekarang ini 27,6%, harapan saya tidak lebih dari 33% di tahun 2020. Meskipun ini masih belum ada data resmi. Ya. Amin. Semoga sesuai ya Pak dengan harapan. Iya, Pak Hasto, sebenarnya apa sih Pak penyebab utama mengakibatkan angka stunting atau kekerdilan di Indonesia masih tinggi? Apakah hanya memang karena dipengaruhi oleh faktor gizi atau sebenarnya ada yang lain lagi Pak? Ya, sebetulnya faktor yang di luar gizi sangat banyak ya. Jadi dan sangat besar pengaruhnya, bisa sampai 70%. Jadi secara teori kan begini Mbak Gisni ya. Jadi ada faktor yang disebut dengan faktor sensitif, ada faktor yang disebut dengan spesifik. Yang sensitif ini faktor-faktor yang tidak langsung, seperti contoh seperti lingkungan yang bersih, ketersediaan air, sanitasi, ini penting ternyata. Jadi ketika rumah tangga itu tidak mendapatkan suplai air bersih yang cukup, kemudian lingkungannya kotor, ternyata ini menjadi kontributor yang besar terhadap terjadinya stunting. Kenapa begitu? Karena
faktor dekatnya stunting itu kan salah satunya adalah sakit. Jadi ketika balita itu sering sakit, maka otomatis ancaman terjadi stunting tinggi. Ya. Sedangkan kalau kotor itu identik dengan sakit. Jadi kalau misalkan katakanlah lingkungannya higiennya bersih itu, lantainya aja tanah misalnya itu, makanan yang jatuh aja langsung kotor, apa-apa langsung berdebu gitu ya, sehingga mudah terjadi diare. Begitu juga misalkan BAB-nya tidak di jamban, tapi BAB-nya di sembarang tempat misalnya itu. Ini juga ada bakteri namanya Escherichia coli, ini yang ada di dalam feses manusia ya. Itu kan ketika BAB-nya itu di sembarang tempat, bakteri itu kemudian ada di mana-mana dan bisa masuk ke mulutnya anak-anak, bayi, balita itu. Sehingga akhirnya apa? Diare, misalnya itu. Ya. Sehingga akhirnya sering diare, otomatis pertumbuhannya terganggu. Nah itulah ada faktor yang langsung, ada faktor yang tidak langsung. Yang tidak langsung ada ketersediaan air, ada higiene, sanitasi, tetapi faktor yang langsung adalah masukan makanan yang untuk bayi balita ini, kemudian sakit, itu adalah faktor yang direct ya. Kira-kira begitu sebab stunting seperti itu. Baik, berarti memang pandemi COVID-19 ini dalam kondisi sekarang karena ada faktor ekonomi itu memang mungkin menjadi salah satu ya Pak penyebab akhirnya berkurangnya gizi kepada anak. Betul. Ya. Jadi faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh. Jangan lupa juga faktor nikah muda berpengaruh. Kan saya lihat dengan pandemi banyak juga yang kemudian malah nikahnya dari maju gitu ya. Jadi mungkin ribet kalau punya anak banyak kemudian belum mentas gitu. Kemudian ketika dinikahkan seolah-olah orang tua bebas. Ini saya ingatkan bahwa hamil kurang dari 20 tahun itu membuat potensi terjadinya stunting. Anemia, ibu yang mau hamil tapi anemia atau kekurangan kekurangan hemoglobin ya. Jadi ini juga dia potensi untuk melahirkan anak stunting. Maka BKKBN selalu kampanye jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun kalau hamil. Jangan terlalu tua, kalau hamil itu jangan lebih dari 35 tahun, karena pohonnya sudah tua. Kalau udah tua, buahnya juga nggak bagus gitu ya. Kemudian jangan terlalu sering, kalau hamil ya jaraknya jangan 3 tahun, kurang lah. Mestinya 3 tahun lebih baru hamil, 3 tahun lebih baru hamil. Jadi ada istilah birth to birth interval, birth to birth pregnancy, ini harus dijaga betul. Kemudian satu lagi jangan terlalu banyak itu ya, 2 anak lebih sehat lah ya, jangan banyak-banyak, kalau banyak ya ribet. Mungkin yang satunya belum cukup diasuh sudah harus melahirkan lagi, ini repot gitu. Itulah sebab-sebab ini harus kita atasi agar stunting tidak meningkat. Baik. Pak Hasto, kondisi yang tadi Bapak sebut sebagai penyebab stunting, di Jakarta sendiri sebenarnya masih ada tidak Pak? Dan berapa besar gitu? Ya, di kota-kota besar lebih sedikit daripada di desa. Di DKI ini sekitar 7% angkanya untuk stunting itu ya, 7,1% lah. Itu jadi kalau ketika di kota besar itu angka sekitar di bawah 10 atau 1 digit, tetapi ingat di daerah-daerah pelosok seperti di NTT itu bisa lebih dari 40, angkanya bisa 43%. Ya, ini kesenjangannya luar biasa. Sehingga memang mereka yang termarginalkan, mereka yang tinggal di desa, mereka yang miskin, dan mereka yang pendidikannya rendah, dan mereka inilah kantong-kantong stunting. Dan mereka ini pada umumnya, mereka lah yang anaknya lebih banyak. Itu. Jadi siapa yang anaknya lebih banyak? Mereka yang tinggal di pelosok, mereka yang ekonominya rendah, dan mereka yang pendidikannya rendah. Itu. Maka sekali lagi program Nawacita dari Pak Presiden Jokowi, saya kira ini penting untuk menjangkau daerah-daerah yang memang remote area.